Assalamualaikum, salam literasi. Butuh buku. Masih dalam suasana Ramadan dengan semangat Ramadan 1445 Hijriah. Ramadan bulan literasi, ayo kita cerita apa yang kita baca. Bersama saya satu buku, judulnya Isyarat Pembidas Gelombang, karya Yusuf Maulana. Lompatan kapasitas di arah baru. Buku terbitan tahun 2019 dari Gaza Library Publishing. Yusuf Maulana ini seorang editor sekaligus penyunting di Pustaka Rembuk Kopi. Tentang buku ini ada satu tulisan di halaman belakang nih, oleh Anies Mata. Dia menuliskan bahwa di hadapan kita kini terbentang hari-hari panjang yang pasti akan melelahkan, sangat melelahkan. Tapi itu tidaklah penting. Yang terpenting adalah bagaimana seharusnya kita menginvestasikan momentum ini untuk sebuah lompatan sejarah yang jauh ke depan. Untuk itulah kalau kita ingin menciptakan suatu gelombang perubahan di tengah bangsa ini, kita harus awali dengan gerakan pemikiran. Membaca adalah instrumen utamanya. Dan jika kita ingin mengokohkan tradisi ilmiah kita, sudah saatnya kita berhenti membaca apa yang kita senangi, beralihlah membaca apa yang seharusnya kita baca. Salah satunya adalah karya Yusuf Maulana ini, Anies Mata. Jadi Anies Mata mengingatkan kepada kita di tengah gelombang perubahan itu ternyata dibutuhkan kata kuncinya pada gelombang gerakan perubahan itu butuh gerakan pemikiran. Gerakan pemikiran instrumen utamanya adalah literasi, ada tradisi membaca, dan membaca ini yang mulai kita ubah, mulai kita harus naik kelas gitu ya. Tidak sekedar membaca apa yang kita senangi, namun membaca apa yang seharusnya kita baca. Menurut saya menarik. Dan ada benar banget kalau ini adalah salah satu buku yang memang seharusnya kita baca, Isyarat Pembidas Gelombang. Ini adalah kumpulan dari 34 tulisan Yusuf Maulana dalam satu buku ini 34 judul ya. Lalu kita awali dengan kata judulnya. Mari kita kulik ya, mengapa judulnya itu Isyarat Pembidas Gelombang. Pembidas ini satu kata diksi yang jarang digunakan. Saya sendiri langsung terusik ketika membaca buku ini, pembidas apa sih gitu. Kita langsung ngecek KBBI dan ternyata menarik ya. Pembidas ini kan seperti lembing yang dilemparkan, panah yang dilepaskan. Jadi sesuatu yang meluncur dan karena kekuatan lentingan gitu ya. Jadi kalau busur panah itu kan lenting. Jadi membidas itu seperti itu. Lalu ini membidasnya apa? Gelombang. Jadi gelombang itu kalau dia arah ke arah pantai, ke bentur karang, maka gelombang itu akan kembali. Nah, itu membidas kembali gitu. Nah, ini isyaratnya. Seperti apakah itu? Nah, Yusuf Maulana adalah seorang yang cukup intens, cukup serius mempelajari sejarah. Menurut saya nih, saya pembaca beberapa buku Yusuf Maulana ya, seperti Mufakat Firasat, Seteru Berjamaah. Ada beberapa judul buku yang saya ada di rak buku saya, dan kesemuanya itu secara serius Yusuf Maulana itu menuliskan, mempelajari bagaimana sejarah, fragmen-fragmen sejarahnya. Demikian pula di buku ini. Jadi buku ini ada 34 judul tadi, itu benar-benar mencomot-comot beberapa fragmen-fragmen kecil sejarah, lalu diulas value nilainya gitu, nilai. Sehingga saya mungkin nggak akan bisa menyampaikan secara komprehensif keseluruhan buku ini ya, secara utuh gitu, seperti bedah buku yang serius gitu. Seperti biasa lah, ini butuh buku ini hanya bicara tentang apa yang saya pikirkan dan apa yang rasakan terhadap setelah saya berinteraksi dengan satu buku ya. Nah, namun saya coba, nanti beberapa judul kita coba kulik isinya apa, terus kita coba cari benang merahnya. Yang jelas sudah disampaikan oleh Anies Mata di halaman belakang tadi. Buku ini sebenarnya tentang gerakan perubahan. Tadi gelombang yang akan kembali, gitu, membidas. Di sekitaran itu. Dirunut dari pertama nih, saya langsung ke judul pertama lah ya. Judul pertama itu adalah Ta'asub, Kepingan yang Hancur. Ta'asub, ini menarik ya. Ta'asub itu adalah ta'asub itu fanatik buta. Ta'asub itu fanatik buta. Jadi semangat terhadap satu golongan. Kalau di sini diingatkan akan terkeping hancurlah.
Di sini diceritakan fragmen Imam Malik dengan Imam Syafi'i yang berbeda terhadap satu tokoh gitu ya. Imam Malik menganggap tokoh ini seperti Dajjal karena dia berbeda pandangan dengan gurunya dan sebagainya. Tapi Imam Syafi'i justru mengambil nilai-nilai dari si narasumber yang dianggap buruk oleh Imam Malik yang gurunya Imam Syafi'i sebenarnya. Dan perbedaan mereka itu, kalau cara pandang kita ta'assub, cara pandang kita fanatik buta atas tokoh, bisa jadi ini yang merunyamkan kita. Jadi diingatkan dengan satu fragmen itu. Menurut saya ini menarik ya. Nah sebenarnya saya jadi teringat di prakata penulisnya ya. Sebenarnya di sebelum judul pertama itu ada prakata penulis yang mengingatkan tentang gerakan perubahan itu ya, gelombang kebangkitan itu adalah soal bagaimana merawat kesadaran dan perbaikan terus-menerus ya. Jadi menciptakan gelombang itu dia membutuhkan orang-orang yang kokoh ya, seperti karang di lautan, tapi juga lincah seperti lembing yang dilemparkan. Wah, ini kata yang puitis menurut saya di prakata penulisnya. Jadi kayak tadi nanti di rangkaian judul itu seperti itu, bagaimana membangun gelombang yang perlahan itu. Diawali dengan tadi ta'assub ya. Kalau kita tidak waspada pada fanatik yang buta atas pandangan tokoh yang kita idolakan, itu berbahaya. Di sini disampaikannya. Walaupun nanti di satu judul agak belakang itu ada ta'assub yang konstruktif. Jadi fanatik yang konstruktif itu seperti apa? Ta'assub itu apa sih bahasa ini ya? Boleh nanti teman-teman googling di ini ya. Ta'assub atau asobiyah itu sebenarnya satu makna ya. Asobiyah itu dari kata kesukuan gitu. Jadi misalnya kayak asobiyah bangsa Indonesia. Itu nasionalisme itu sebenarnya asobiyah dari sudut pandang ini ya. Nasionalisme satu ini. Kan tentu nanti ada masalahnya di situ ya. Bahayanya ketika kita salah membaca asobiyah itu. Nah, ada satu fragmen lagi. Ini masih di Imam Malik ya. Ini di judul yang keberapa nih? Judul yang ketiga kalau nggak salah ya. Itu ada statement yang menarik di sini. Jadi ketika Imam Malik itu diminta oleh gini, bukan bahasanya nggak gitu sih. Kalau Maulana ini bagus nukilnya itu justru bagaimana Imam Malik, keengganan Imam Malik ketika memenuhi hasrat khalifah yang akan menjadikan Muwatta. Al-Muwatta itu kitab karya Imam Malik ya, menjadi rujukan seantero Khalifah Abbasiyah. Itu kan sebenarnya tawaran menarik kan. Seorang Imam Malik yang punya kitabnya akan bahkan si Khalifah ini punya ide untuk ini diwajibkan ke semuanya. Dan Imam Malik tidak tertarik untuk menyetujui itu. Jadi dia enggan gitu. Karena alasannya bahwa ya semua itu memiliki potensi perbedaan kan, atas itu jangan diwajibkan gitu. Kalau mau baca saja. Ini kan kebesaran hati seorang Imam Malik. Ini menarik ya. Jadi di sini disampaikan perbedaan itu jadi perbedaan kalau nanti misalnya kalau diwajibkan gitu kan jadinya kan potensi recik-recik kan. Karena ketika diwajibkan kalau nggak pakai maka salah kan, bisa dihukum penguasa gitu. Nah Imam Malik sudah membaca itu. Jadi perbedaan itu biarkan saja. Karena perbedaan itu mestinya bukan untuk meremehkan, bukan pula untuk menutupi diri dari kebenaran. Karena ketika kita sudah megang teguh apa yang kita yakini, terus kita, tadi dua hal yang berbahaya itu ya, meremehkan dan menutup diri dari kebenaran. Kita siapa tahu ada nilai lain yang ketika kita berbeda pendapat, oh ahai momennya, oh ternyata gitu kan. Dan ini menurut saya menarik ya, dibahas di buku ini. Nah, sebenarnya banyak sekali ya kisah-kisah yang disampaikan di apa yang perlu tak kulik ya. Mungkin ini kisah Aus dan Khosroj pun dibahas. Khosroj ya, itu kan kisah perselisihan di Yastrib ya. Jadi ada satu kota namanya Yastrib, penuh perselisihan dua kubu yang kuat dan sudah menahun Rasulullah hijrah ke Madinah. Lalu bagaimana merekonsiliasi mereka? Bayangkan kekuatan rekonsiliasi Rasul yang luar biasa ya, Rasulullah Muhammad ketika masuk ke dalam dua kubu dan akhirnya mereka masuk Islam dan mereka bisa duduk bersama.
Ini membutuhkan kejelian, keahlian ya tadi, pembidas gelombang. Ini yang membidas gelombang. Jadi gelombang itu sudah gelombang perselisihan, tiba-tiba datang gelombangnya malah beda menjadi gelombang rekonsiliasi dan kolaborasi. Kan dahsyat itu. Tidak gampang orang bisa melakukan itu. Dan ini yang sebenarnya dikulik untuk oleh buku ini. Buku ini mengingatkan itu. Ya, perbedaan pemikiran itu dikulik dalam buku ini. Ya seperti yang tadi disampaikan, bagaimana hubungan antara Imam Malik dengan penguasa tadi ditarik dalam timeline yang panjang sampai di pola hubung antara gerakan pemikiran, gerakan intelektual atau gerakan politik, itu sampai ada judulnya di sini. Karena ini sebuah cara pandang yang menarik kan. Sebenarnya ini gerakan pemikiran atau gerakan politik. Apa hubungan antara paham satu pemikirannya, satu mazhab pemikiran dengan kekuasaan, polanya seperti apa gitu. Dan ini diulas di sini ya, dari beberapa negara dan termasuk di Indonesia mulai 17 Agustus ya kan, siapa yang berperan di sana ya, eksistensi partai-partai ya dari masa ke masa ya. Lalu disampaikan, aku suka ini ketika bicara tentang gerakan politik tadi itu, bagaimana akhirnya gerakan umat, gerakan sosial seperti NU dan Muhammadiyah pun juga ikut dalam pemberantasan korupsi misalnya. Itu kan jadi sebuah, oh ternyata gerakan umat bisa masuk ke ranah politik. Bahkan termasuk dia menukil ini, termasuk yang tadi Anies Mata ya. Bagaimana hubungan Anies Mata dengan partai sebelumnya yang akhirnya dia membentuk satu gerakan arah baru Indonesia. Ini sempat dinukil di pertengahan buku ini. Yang ternyata kita butuh kerja-kerja berpikir untuk menaikkan kapasitas diri gerakan umat dan bangsa ini secara umum. Jadi perlu kerja-kerja berpikir itu. Nah, ada juga secara internasional dituliskan bagaimana Edward W. Said yang menyingkap cara pandang Barat atas Timur. Ini menarik ya, Edward W. Said. Dia ketika benturan antara Barat dan Timur, dia menuliskan dengan gigih ya, membela pola hubungan itu. Lalu Alija Izetbegovic, presiden Bosnia, dia juga getol memperjuangkan keperdamaian. Ya. Luar biasa pemahaman keislaman seorang Alija Izetbegovic ya. Alija Izetbegovic ya. Ada satu bukunya yang Islam Between East and West ya. Jadi antara Timur dan Barat. Itu saya pikir menjadi menarik karena ditulis oleh seorang pemimpin negara di Bosnia ya. Waktu itu Presiden Bosnia Herzegovina yang Muslim ya, dan dia menuliskan tentang itu. Saya dulu suka yang terngiang-ngiang saya jujur statement dia yang untuk terlalu kritik bahkan terhadap keyakinan kita. Kita harus kritis. Itu Alija Izetbegovic. Nah, di sini juga disampaikan bagaimana ini dari dua ya, dari Edward Said dan Alija Izetbegovic tadi. Ada satu, kita bisa belajar darinya bagaimana berjuang melawan dominasi wacana dan kekuasaan. Jadi wacana tentang perseteruan Barat dan Timur tadi kan. Bisa di tengah itu, tapi untuk bagaimana melawan itu. Melawan itu. Oke, semangatnya kan kebayang di awal tadi kan, bahwa ini pembidas gelombang. Jadi ketika gelombang itu kencang, bagaimana menahan gelombang itu. Ya pertama dengan gerakan pemikiran, melawan wacana ya. Ini menjadi penting. Intelektual merupakan upaya untuk melihat fenomena bukan dalam perspektif dogmatis, melainkan heuristik ya, pemanaan agar tidak melahirkan kekerasan. Ini menarik ya, pemikiran itu bukan dogma. Karena kalau dogma pasti memantik kekerasan. Jadi pintu yang kebuka gitu. Upaya intelektual budaya ilmu muncul dari aktivitas membaca dalam banyak hal segi didorong sekaligus inspirasi Al-Quran dan hadis ya, dan athar para hukama. Oke ya, menarik ini ya. Jadi kalau baca semuanya tapi dengan kerangka Al-Quran dan hadis dan athar para ulama. Jadi saya pikir ini yang menjadi penting,
pentingnya ya sebuah landasan kalau kita bicara kita mau membidas gelombang, mau mengubah arah wacana ini, tapi tetap dalam koridor keyakinan kita yang pas gitu. Tapi nggak membangun dogma, nggak membangun benteng-benteng. Sehingga nanti akan terbangun satu kolaborasi global. Ini ada judulnya juga ya. Ini dia lihat dari bagaimana Turki berperan dalam kancah dunia ya. Terlebih Turki juga mirip kan, dia di antara barat dan timur, di antara Eropa dan Asia. Ya, demikian. Oke, sekarang saya mau menginjak ke satu. Ini sebenarnya saya 34 judul ini saya mau milah-milah per ini, tapi belum bisa rapi ya. Yang jelas tadi awalnya tadi cerita masa lalu tentang apa tadi? Tentang perbedaan. Lalu bagaimana hubungan antara pemikiran dengan kekuasaan. Nah, berikutnya ini ada ini. Tentang bagaimana asobiah seperti yang di awal tadi yang konstruktif. Ini ada dibahas di beberapa judul sebelum akhir ya. Jadi ternyata asobiah itu kefanatikan atas kelompok, atas golongan, tapi konstruktif. Kapan kejadiannya? Ini dinukil waktu Senogogronya mencoba memecah belah Aceh. Kan Senogogronya masuk, ini kalau teman-teman kenal Senogogronya, ini seorang Islamolog ya, seorang yang mempelajari Islam tapi untuk kepentingan pemerintahan Belanda, penjajah. Jadi dia masuk ke adat, gimana cara melemahkan kaum muslimin di Aceh waktu itu. Nah, bagaimana menghadapi Senogogronya ini kan ternyata dengan asobiah, dengan kefanatikan, dengan ikatan kebangsaan, ikatan kesukuan bangsa Aceh waktu itu untuk bisa melarang itu. Nah, ini dinukil oleh diangkat oleh Kunto Wijoyo dalam bukunya Identitas Politik Umat Islam. Paling tidak ada lima yang tanda petik menjadi pilar, yang menjadi dasar dari perubahan, tapi berdasarkan tadi asobiah yang konstruktif tadi. Yang pertama itu ta'aruf, saling kenal. Syuro, yang kedua syuro, yaitu bermusyawarah ya. Lalu ada ta'awun, kerjasama dan kooperasi ya. Kolaborasi. Yang keempat maslahah, yaitu saling menguntungkan, saling mengambil manfaat. Dan yang kelima adil, keadilan. 5 ini menjadi dasar untuk melakukan taghyir. Taghyir itu perubahan. Dan nanti akhirnya menjalankan untuk mewujudkan asobiah, mewujudkan semangat fanatisme tadi, semangat kelompok tadi, lewat tindakan politik yang berperadaban. Ini turun dilanjutkan di Kunto Wijoyo ya malam itu. Dan ini akhirnya membangun satu kelompok, walaupun dia itu asobiah gitu ya, tapi dia tidak gampang terpapar paham radikal dan intoleran. Jadi mereka ada satu kesatuan, tapi nggak radikal, berarti ekstrim ya, nggak membangun dogma, benteng-benteng yang siap dipukul, tapi dia dan juga dia tidak intoleran, berarti dia toleran, dia terbuka berarti. Ini menurut saya menarik. Dan ada satu judul yang kelanjutan setelah ini adalah memilih lawan gerakan. Ini seperti skala gitu loh. Terus terang waktu saya baca buku ini kan saya kepikiran, kalau kita mau membangun kekuatan perubahan tuh mesti gimana nih ya? Oh, kalau kita harus asobiah tadi, ikatan tetap kokoh di internal, tapi tetap konstruktif. Gimana caranya ya gitu kan? Oh, kalau di dalam itu udah kokoh, tapi tetap di dalam aja, karena itu menjadi tetap akan kebentur kan. Makanya harus memilih lawan gerakan. Jadi dia mencoba POV-nya diubah. Jadi dia skalanya dilebarkan. Sehingga dia bisa membangun kekuatan yang lebih, cara pandangnya yang lebih besar. Jadi lawannya jadi bukan lawan yang kecil-kecil yang kita mikroskopik, terjebak dalam tema-tema yang remeh. Nah, setelah judul ini, judul bagaimana menemukan tokoh pahlawan. Dan yang diakhiri dengan judul yang paling belakang kayaknya judul. Itu rahasia pembalik gelombang. Ada rahasia orang-orang yang bisa membalikkan gelombang. Siapa aja tokoh-tokoh yang bisa melakukan itu? Di sini disampaikan seperti Khalid bin Walid. Khalid bin Walid kan seorang panglima perang, justru dari pihak dulu pernah mengalahkan pasukan muslimin
ketika dia panglima perang di kaum musyrikin ya, ternyata dia akhirnya masuk Islam dan justru bisa membalikkan. Dengan diceritakan beberapa fragmen-fragmen kecil kebesaran hati seorang Khalid bin Walid. Dan di situ diberikan catatan di buku ini, di judul yang ini ya, jadi perubahan itu tidak tiba-tiba, tidak ada perubahan yang tiba-tiba. Jadi gelombang itu tetap harus sesuatu yang perlahan namun kokoh gitu. Jadi yang dibutuhkan kerja panjang dan penuh, mungkin melelahkan gitu, mungkin melelahkan. Ya begitulah ya di akhirnya di buku ini ya. Saya mohon maaf tidak bisa menceritakan satu-satu karena memang dia ceritanya betul-betul banyak ya. Bahkan ada beberapa judul itu dari rentang waktu yang berbeda gitu. Dia ngambil sahabat dari sini, dari kekinian, tapi dengan tema yang satu tema yang sama. Ini rasanya sih ini memang gaya Yusuf Maulana sih, mirip sama yang di Mufakat Firasat atau di Seteru Berjamaah. Ya demikian teman-teman, kayaknya ini perlu dibahas atau menjadi pemantik lah ya untuk kita mengevaluasi kembali seberapa sih gairah kita akan perubahan. Kita kalau ngerasa kita sedang tidak baik-baik saja, kita terus mau ngapain? Punya nggak langkah-langkah perubahan? Jangan-jangan kita hanya sibuk mengeluh. Kalau kata ada sebuah kaidah katanya, daripada sibuk memaki kegelapan, kenapa tidak menyalakan lilin? Apa yang bisa kita lakukan? Nah, salah satu yang ditawarkan buku ini adalah kita membangun satu gerakan pemikiran yang kokoh untuk nanti memantik melawan wacana dan dominasi wacana dan kekuasaan tadi, sampai akhirnya menjadi gerakan perubahan dalam jumlah yang besar, menjadi gelombang, membalikkan tangan. Saya pikir dimulai dengan membuka ruang-ruang belajar yang lebar tanpa batasan, yang penting dengan dengan cara pandang yang benar gitu. Kan gitu, cara baca yang benar, kalau semuanya kita masukkan, kita baca. Dan diingatkan dari Anis Mata di halaman sampul buku ya, bukan sekedar buku yang kita sukai, tapi buku yang seharusnya kita baca. Ini yang menjadi racikan saya di Ramadan 1445 Hijriah ini. Saya sudah menyusun sebenarnya di 20 hari ini saya baca buku apa aja. Beberapa buku memang buku-buku yang saya sebenarnya lelah membacanya, tapi harus saya baca. Tapi beberapa saya selipin buku-buku yang memang saya suka, contoh buku puisi atau novel tadi yang seperti yang kemarin-kemarin ya. Oke, selamat melanjutkan ibadah puasa teman-teman sekalian yang menjalankan, dan menikmati nutrisi literasi karena ini adalah bulan literasi. Salam literasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.